Halo, Halo. Oke, selamat pagi Satya. Apa kabar hari ini? baik. Baik, sehat-sehat ya Satya ya. Iya, Oke, untuk Satya hari ini akan join 2 sesi kah? iya, Betul ya, jadi kita akan sampai jam 12.45 nanti ya. iya, Oke, siap. Masih ingat sama Miss Olivia Satya? iya, Masih ingat ya? Oke, karena sudah lama kayaknya kita nggak ketemu ya. Oke, siap. Satya sudah siap ya untuk hari ini kelasnya? iya, Oke, kita mau latihan bareng-bareng. Oke, kemarin ada soal latihan yang tentang pecahan ya Satya ya? iya, iya di buku SPS. Betul, betul. Itu buku ESPS itu buku sekolahnya Satya kah? Iya, Oh, oke. Sekarang lagi belajar tentang materi ini juga di sekolahan? iya, Oke, Satya sekarang kelas berapa Satya? Kelas 5 atau kelas 6? kelas 6. Oke, sudah naik ke kelas 6 ya? Miss Olivia agak lupa makanya. Oke, berarti tahun ini bakal ujian juga ya? Kemarin tuh udah selesai PTS. Oke, sudah selesai PTS-nya. Oke, siap deh. Mudah-mudahan lancar juga nanti ya. Oke, Oke, Satya berarti lagi belajar tentang pecahan dan sudah mengenal juga ya bentuk pecahan, bentuk desimal, dan bentuk persen. iya, Sudah mengenal bentuk itu ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi di sini ada soal latihan. Sebelumnya sudah dikerjakan kah yang latihan 5 ini dulu ya? sudah. Oke, yang nomor 1 sudah? Nomor 1 udah. Oke, diminta mengubah bentuk pecahan ini menjadi bentuk desimal ya. Iya, Oke, sudah tahu caranya juga? sudah. Sudah ya? Oke, kalau yang A dulu nih, Miss Olivia lihat dulu ya. Yang 1/4 berarti desimalnya jadi berapa Satya? 0,25. Oke, betul, keren. Kemudian yang 1/2? 1/2 0,5. Oke, yang C 3/4 berarti menjadi. 0,75. Oke, yang 1/10? 0,1. Keren. Yang E 1/5-nya? 0,2. Oke, siap. Yang F 7/8 jadi. 0,875. Oke, mantap, nggak ada masalah. 0,875. Jadi jangan lupa kalau di per itu artinya dibagi ya Satya ya. Iya, Jadi bisa juga dihitung dengan artinya 1/4 adalah 1 dibagi dengan 4. Artinya 1/2 adalah 1 dibagi dengan 2. Seperti itu kurang lebih untuk konsepnya ya. oke. Oke, kemudian nanti akan jadi 0,0, karena angka yang di atasnya itu lebih kecil daripada yang di bawah. Kayak gitu ya. Iya, Oke, siap. Kemudian yang nomor 2 nih, kali ini diminta untuk mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Jadi dibalik ya daripada yang tadi ya. iya, Sudah juga kah Satyanya? Sudah dikerjakan? sudah. Oke, yang 0,6 berarti pecahannya jadi berapa? 3/5. Betul, 0,6 adalah 6/10, kemudian nanti kita sederhanakan dia menjadi 3/5. Menyederhanakan pecahan juga sudah bisa Satya? Sudah. Oke, kalau yang B 0,8 jawabannya Satya berapa? 8/10 sama dengan 4/5. Betul, yang C 0,25. 0,25 1/4. Keren, mantap. Yang D 0,75-nya. Yang D itu 3/4. Oke, yang E Yang E 1/8. 1/8. Keren. Yang F 3/8. 3/8. Oke, sebentar. Yang F adalah 325/1000 gitu ya. Iya, Kemudian disederhanakan sama-sama dibagi dengan berapa? 125. Oke, sebentar. 325/1000. Kayaknya kalau 325 dibagi 125 nanti hasilnya nggak genep deh Sat ya. Sebentar ya. 300. Coba. Disederhanakan dulu coba pelan-pelan. Dibaginya hanya bisa sampai dibagi dengan 25, bukan dibagi 125 sepertinya. Soalnya kalau 325-nya kita bagi 125, nanti hasilnya jadi koma.
Boleh dicek kalau 325 dibagi dengan 25 aja. Jadi ini sama-sama dibagi dengan 25 ya. Yang 325 dibagi 25, yang 1000 juga kita bagi dengan 25, menyederhanakannya, Nak. Iya. Bisa ketemu nggak? 325 bagi 25 13. Betul. Kemudian yang 1000-nya dibagi 25 jadinya 400. 1000 dibagi dengan 25 bukan 440 tapi ya. Iya. Nolnya aja kelebihan 1. Oke, jadi 13/40 begitu ya. Iya. Oke, hanya meleset sedikit aja, nggak apa-apa. Karena nanti kalau dibagi 125 jadinya ganjil. Jadi kita hanya berhenti sampai dibagi dengan 25, 13/40, kemudian sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Oke? Oke. Siap. Oke, kemudian yang nomor 3. Mengubah pecahan menjadi bentuk persen sudah juga kah? Sudah. Oke, yang A, 1/2 jadi berapa persen? 50%. Oke, betul. Saatnya Miss Olivia sampai lupa nih, jadinya ada target nggak kerjakannya berapa soal untuk yang ini? Sampai Mm-mm. halaman Sampai halaman berapa nih? 50 dulu. 50, siap, boleh. Jadi 2 halaman ya. Oke, yang nomor 3 tadi A yang 1/2 sudah ya, jadi 50% sudah tepat. Kemudian yang B-nya 75%. 75%. Oke, yang C-nya Yang C-nya tuh 5%. betul. Kemudian yang D 40%. 40%, yang E-nya 70%. 70%. Oke, yang F 44%. mantap, keren banget. Oke, sudah nggak caranya ya, kalau diubah ke persen berarti dikalikan dengan berapa? Dikali dengan 100%. Keren, betul begitu maksudnya ya, sudah paham. Kemudian boleh kita lanjutkan ke tadi yang nomor 4 ya, berarti sekarang mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Sudah dikerjakan juga kah? Sudah. Oke, nomor 4, 15% berarti pecahannya berapa? 3/20. Oke, ini yang B, 8%. 2/25. Betul, yang C-nya 50%. 1/2. Keren, yang D 62%. 31/50. Bagus, keren banget. Yang E-nya 75%. 3/4. 3/25. 3/25. Betul. Oke, mantap. Sampai yang F sudah selesai semua. Kemudian yang nomor 5, pecahan desimal sekarang menjadi bentuk persen. Oke. Jadi berapa yang A? 0,4. 40%. Kemudian yang B-nya Yang B-nya 21%. 21%. Oke, kemudian Yang C-nya 7%. 7%. Yang D Yang D-nya, 68%. yang E. Yang E 60%. Oke, yang F 75%. 75%. Oke, iya, siap, mantap. Itu yang nomor 5 tadi ya. Iya. Oke, sekarang yang nomor 6 ya. Dari persen berikut menjadi pecahan desimal nih atau bilangan desimal ya. Iya. Yang nomor 6A 40%, berarti desimalnya adalah 0,40. oke, yang B-nya 0,06. oke, yang C 24% berarti menjadi 0,24. oke, yang D 0,01. yang E 0,68. yang 75%. 0,75. Oke, siap, sudah betul semua. Kemudian yang nomor 7 sudah dikerjakan juga kah? Sudah. Oke, pecahan biasanya 3/5, berarti desimalnya adalah 0,6. oke, yang B 7/8 jadi berapa? 0,875. Oke, yang C desimalnya yang diketahui ya 1,25 nih, berarti pecahan biasanya jadi berapa?
Atau pecahan campuran, boleh? 1/4. 1/4, betul. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang 2,4 juga bisa keubahnya jadi pecahan jadi berapa? 24/10. Oke, 24/10 masih bisa disederhanakan. Jadi berapa? 4/10-nya bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 2, kemudian 2/5. oke, 2/5. Itu yang bentuk yang paling sederhananya. Kemudian yang E, 58/25 nih bentuk desimalnya jadi berapa? 5,32. Oke, mantap. Yang nomor 8 sudah juga kah? Sudah. Sudah? Masih ada yang bingung nomor 8? Enggak. Enggak. Oke, yang A dulu ya. Iya. Dari pecahan, urutkan pecahan desimal dari yang terbesar nih. Oke, yang terbesar dulu yang mana? 2,12. Kemudian, 1,68. betul. Kemudian, 0,94. iya. Selanjutnya, 0,65. dan yang terakhir, 0,32. oke. Kemudian yang B, Yang B itu yang paling besar itu 8,25, kemudian 7,2, 7,2, betul. 7,14, Oke, 5,64, yap. 5,48. Oke, keren. Yang kemudian yang C, paling besarnya adalah yang mana? 1,68, Kemudian, 0,7, yap. Berikutnya, 0,64, oke, 0,32, oke. 0,25. Oke, mantap. Yang halaman ini sudah semua. Kemudian nomor 9-nya boleh dikerjakan dulu kalau belum ya. Sudah dikerjakan kah? Gak apa-apa kok kalau belum, boleh dikerjakan dulu. Sudah. Oke, yang nomor 9 sudah? Sudah. Oke, urutannya gimana tuh dari yang terbesar? Yang paling terbesar 1/3/8. Kemudian? Oke, belum. Dicek dulu aja, dicek dulu nggak apa-apa. Diurutkan dulu boleh? Yang, ya, diurutkan dulu aja, pelan-pelan. Empat per 5. Terus 12/5. Oke, jadi yang paling besar dulu di antara semuanya. Ya 4/5. Oke, gimana caranya Satya mengerjakan? 65%-nya diubah jadi pecahan dulu kan? Aku jadi desimal. Oke, dijadikan desimal semua. Siap. Berarti 65%-nya jadi berapa? 0,65. Oke, mantap. Kita lihat dulu ya. 0,65. Berikutnya tetap ya 0,48. Betul ya? Iya. Oke, yang 1/3/8 jadi desimal jadi berapa? 1,375.
Oke, mantap. Kemudian yang 12 per 5 jadi berapa? 2,4. Oke, berikutnya yang 4 per 5. 4 per 5, 0,8. Oke, dari sini sudah terlihat yang paling besar yang mana dulu berarti. Hati-hati. Pelan-pelan. Terlihat yang paling besar yang mana nih? Yang mana dulu? 1/3 per 8. Betul. Sebentar. Sebelum 1/3 per 8, nah ada lagi yang lebih besar. 12 per 5. Iya, 12 per 5 dulu ya. Nomor 1 adalah yang 12 per 5 ya, karena dia adalah 2,4, betul kan? Iya. Oke, jadi urutannya dari 12 per 5. Kemudian ke berapa lagi? 12 per 5. Ini nomor 1/3 per 1. 8. Betul, kemudian Terus 0,8. betul, atau yang 4 per 5 begitu ya. Iya. Kemudian berapa lagi? Terus 65%. Oke, mantap. Kemudian yang terakhir. 0,48. Oke, Satya bisa ya? Nggak bingung kan sampai di sini? Iya, Oke, sudah bisa ya mengurutkannya juga ya? Sudah paham sudah. caranya ya? Oke, jadi pelan-pelan aja. Kemudian karena tadi kita bermain dengan konversi, jadi harus kita kembalikan lagi. Jadi urutannya tetap dari yang di sini yang sesuai soalnya, urutan dari yang terbesar. Oke, kemudian yang nomor 10. Kemudian ini diurutkannya dari yang terkecil ya. Tuliskan urutannya dari yang terkecil, kan dari yang terbesar. Sudah bisakah? Tunggu. Boleh, nggak apa-apa. Pelan-pelan seperti tadi. Mau dibuat semuanya jadi berapa pilihannya? Yang terkecil itu 0,5. 1/2 yang kecil. Oke, betul. Kemudian 1/2, betul. Kemudian Kemudian 3/5. kemudian Kemudian 0,58. sebentar. Oke, sebentar. Ini diubahnya jadi berapa? Jadi kemana? Ke pecahan atau ke desimal semua lagi? Desimal. Desimal ya, berarti ada 1/2, ada 0,58, begitu kan? Iya. Kemudian ada 3/5, Mm-mm. lalu ada 2,25, kemudian ada lagi 75%, seperti ini ya. Iya. Oke, bentuk desimalnya dulu semua. Boleh dibacakan ke Miss Olivia? 1/2 sama dengan Yang 1/2, 0,5. jadi 0,5. betul. Kemudian yang 0,58 berarti tetap ya. 0,58. Yang 3/5. 0,6. Oke, mantap. 2,25-nya tetap ya. Iya. Kemudian yang 75% jadi berapa? 0,75. Oke, sekarang tinggal diurutkan. Gimana urutannya? Yang mana yang terkecil berarti? Tadi sudah betul yang 0,5 ya. Berarti yang 1/2 nomor 1 yang terkecil, betul kan? Iya. Kemudian mana lagi? ,58. Betul, berarti yang nomor 2-nya 0,58. Dicatat juga di bukunya di situ ya. Kemudian yang mana lagi? 3/5. 3/5, betul. Karena dia adalah 0,6. Ini nomor 3. Kemudian berapa lagi? 75%. Betul, ini yang nomor 4. Dan yang paling besar berarti yang 2,25. Oke, sudah dicatat Satya? Boleh dicatat dulu kalau mau dicatat. Diperbaiki yang di bukunya ya, supaya nggak bingung lagi.
Sudah. Sudah, oke. Jadi gimana? Sudah dicatat ya? Sudah. Oke, mantap. Kemudian kita kembali lagi ke sini, berarti nomor 10 juga sudah. Nomor 11 sekarang. Pak Rudi punya 3 kebun sayur, kebun wortel seluas 0,3, kebun kol seluas 3/5 hektar. Kebun jagung seluas 1,2. Urutkan kebun Pak Rudi dari yang paling luas. Pelan-pelan ya, seperti tadi. Jadi diubah semuanya ke bentuk apa Satya maunya? Satya pilih ke bentuk yang mana? Pecahan atau desimal? Desimal. Desimal, boleh, siap. Jadi urutannya sudah adakah atau belum dikerjakan? Kalau belum dikerjakan nggak apa-apa, boleh dikerjakan dulu. 3/5 jadi desimalnya 0,6. Oke, 3/5-nya jadi 0,6. Kemudian berarti urutannya jadi seperti apa? Ya dari yang paling luasnya berarti 0,6. Oke, yang paling luas dulu loh. Sebentar ya. Kita tuliskan dulu seperti tadi. Kalau di sini yang nggak cukup, Satya cari kertas lain untuk menuliskannya ya. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Nih, wortel. Kita tulis dulu pelan-pelan. Wortelnya adalah 0,3. Kemudian kebun kol. Kolnya tadi berarti 3/5. Jadi berapa tadi? 3/5 sama dengan 0,6. Iya, 0,6. Kemudian yang terakhir jagungnya berapa? Jagung 1,2. Benar nggak? Iya. Iya, dari yang paling luas berarti terlihat kalau sudah seperti ini. Jadi mana yang paling luas? Yang paling luas 3/5. Yang paling luas berarti yang paling besar kan, Satya? Iya. Iya, yang paling besar yang mana, nak? Hati-hati, ini ada 0,3, ada 0,6, ada 1,2. Hati-hati. 1,2. Yang paling luas? Iya, 1,2 dulu. Hati-hati ya. Iya. Berarti kebun jagung adalah yang paling luas. Diperbaiki dulu tulisannya. 1,2 terus 3/5 terus 0,3. Udah. Oke, sudah ditulis. Jadi urutannya dari kebun apa dulu? Jagung, kol, wortel. Jagung dulu nomor 1, kemudian kol, kemudian baru wortel. Seperti itu ya. Ya, Sudah diperbaiki di bukunya? sudah. Hati-hati ya. Oke, sudah diperbaiki ya tulisannya ya. Ya, Oke, itu nomor 11. Kemudian kita ke nomor 12. Siapakah yang mengerjakan ulangan paling cepat nih? Berarti siapa dong yang paling cepat urutannya? Atau yang paling cepat ketemunya siapa? satu 1,25. Yang Leni. 1,25. Hati-hati. Oke, bentar. Belum tepat. Boleh dibaca lagi? Nih, Andi mengerjakan selama 0,8 jam. Hati-hati ya, karena ini yang ditanyakan kan yang paling cepat. Andi ya, sebentar. Andi itu kerjakannya 0,8 jam. Kalau yang paling cepat berarti artinya apa? Yang paling cepat mengerjakan ulangannya. Berarti kan Andri 0,8 jam. Kemudian Risa 3/4. 3/4 diubah jadi desimal jadi berapa? 0,75. 0,75.
kemudian satu lagi si Leni tadi ya, itu mengerjakannya selama 1,25 jam loh, kayak gitu. Nah, Iya, siapakah yang mengerjakan ulangan paling Bisa. cepat? Yang paling cepat artinya Risa. Kenapa? Karena dia yang terbesar atau yang terkecil yang dicari. Kalau Terbesar. yang ditanyakan adalah yang paling cepat. Yang paling cepat mengerjakannya berarti yang Terbesar. waktunya paling Besar. sedikit. Sedikit. Kan semakin sedikit waktunya berarti dia sudah cepat selesai langsung kan. Misalnya Satya belajar selama 1 jam, tapi temennya belajar selama 2 jam, berarti kan lebih cepat Satya kan yang 1 jam sudah selesai belajar. Bener enggak? Iya. Iya, jadi lebih sedikit, artinya jumlah jamnya lebih kecil, berarti yang paling cepat adalah si Risa, karena dia hanya mengerjakan selama 0,75 jam dan dia sudah selesai ulangannya. Berarti jawaban yang paling cepat adalah Risa. Oke, kemudian berikutnya di sini ada teropong UN, ini apakah dikerjakan juga atau nggak perlu ya Satya? Dikerjakan juga. Dikerjakan, sudah dikerjakan atau belum? Boleh dikerjakan dulu ya. Sudah. Sudah, jadi gimana? Boleh dibacakan urutannya? Semuanya kok jadi persen? Boleh, silahkan. Jadi Jawabannya berapa persen masing-masing? jawabannya yang B. Yang B, oke. 0,7, 3/8, 37, 0,35. Oke, tapi kan diminta dari yang terkecil kan? Iya. Oke, hati-hati. Gimana tuh kalau dari yang terkecil? Kita coba diurutkan dulu, boleh nggak? Oke, dinyatakan dalam persen. Kalau 3/8 berarti berapa persen, nak? 3/8 37,5%. Sebentar ya, Miss Olivia tulis dulu. Oke, 3/8 berarti tadi berapa persen? 37,5. Oke, kemudian yang berikutnya 37% ya. Sudah betul ya. Tetap ya 37%. Kemudian yang 35, 0,35 berarti? 35%. Iya, kemudian yang 0,7 jadi berapa dong? 70%. Iya, selanjutnya yang ditanyakan tadi apa? Dari yang terkecil atau yang terbesar? Yang terkecil. Iya, dari yang terkecil. Berarti gimana? Yang terkecil yang mana? 0, yang terkecil 0,35. Iya, ini dulu nomor 1 kan. Terus yang mana lagi? 37%. 3/8 0,7. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? D. D ya. Yang ini ya, bukan yang B tadi ya. Iya. Oke, sudah diperbaiki, sudah paham? Sudah. Boleh dicatat dulu. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah ya, nggak ada yang bingung ya. Oke. Yang ini sudah, kemudian kita ke mana lagi? Halaman 51 kah? Iya. Oke, 51 yang latihan 6. Sudah dikerjakan semua juga? Sudah. Oke. Nomor 1, banyaknya bola basket sama dengan berapa bagian dari seluruh bola? 6. 6. Oke, jadi pecahannya seperti apa? Oke, nggak apa-apa. Banyaknya bola sepak berarti berapa bagian dari seluruh bola? 9. 9. Oke, mantap. Nggak masalah. Sampai di situ dulu aja, nggak apa-apa. Nomor 2.
Berapa kilogram padi yang akan dijual oleh Pak Ahmad? Gimana cara menghitungnya? 1/5 kali 500. Jadi berapa? 100. Kemudian, oke, hasil panennya adalah 5 kuintal. Sebanyak 1/5 bagian disimpan untuk makan dan sisanya akan dijual. Jadi kalau tadi 1/5 dikalikan 500, berarti kan 100 kilogram, ini 100 kilogram yang baru dimakan. Bener nggak, Satya? Iya. Bukan yang dijual. Jadi 1/5 bagian akan disimpan untuk dimakan. Yang ditanyakan adalah berapa kilogram padi yang akan dijual. 1/5-nya akan disimpan, sisanya akan dijual. Nah, 1/5-nya adalah 100 kilogram, ini betul. Tapi 100 kilogram ini buat dimakan. Berarti yang dijual berapa? Hati-hati untuk soal ceritanya. Oke. Hasil panen Pak Ahmad adalah 5 kuintal. 5 kuintal sama dengan berapa kilogram? Tadi sudah betul berapa diubah ke kilogram kan? 5. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 500. Betul, 5 kuintal berarti 500 kilogram. Diperhatikan baik-baik, 1/5-nya, 1/5 bagian dari si 500 ini, itu akan disimpan. Kemudian, sisanya dari yang 1/5 ini baru akan dijual. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang dijual? Di sini yang ditanyakan, bukan si 1/5-nya. 1/5-nya tadi dikalikan 500 sudah betul, yaitu 100 kilogram. 100 kilogram. Oke. 100 kilogram ini adalah bagian kita simpan, bukan yang dijual. Yang dijual itu adalah sisanya. Jadi dia punya 500, yang 100 kilogram disimpan, berarti yang dijual berapa? Dibagi. Bukan dibagi, tapi kurang. kurang, karena kan kita punya semuanya adalah 500. Seolah-olah misalnya Satya punya uang adalah 500 rupiah. 500 kurang 100, 400. Jadi artinya yang kita jual adalah 400 kilogram. Seperti itu jawabannya, jadi 400 kilogram. Boleh diperbaiki dulu. Silahkan. Sudah, Miss. Sudah, oke, jadi 400 ya, bukan tadi 100 ya. Iya. Oke, kita hapus. Sudah. Kenapa? Oke, suaranya kurang jelas, Satya. Mohon maaf. Nomor 3 sudah. Oke, kita ke nomor 3 ya, Satya. Iya. Oke, nomor 3. Berapa butir sisa kelereng Andi nih? Gimana cara menghitungnya? 2/7 kali 35. Oke, sama dengan berapa? 10. 2/7 dikali 35 sama dengan 10. 10. Kemudian berapa butir sisa kelereng Andi? Oke, Satya, ini sama seperti tadi soalnya, seperti yang soal nomor 2. Boleh nggak 25. diperbaiki dulu? 25. Dipahami dulu soalnya. Dapatnya dari mana? Tinggal 5 dikurang 10. Oke, jadi seperti itu ya caranya, berarti dikurangi. Jadi yang ditanyakan adalah sisanya. Yang nomor 4, berapa banyak uang yang ditabung Citra selama 5 hari? Gimana cara mengerjakannya? Bingung. Oke, ini
sama juga seperti nomor 2 dan nomor 3. Setiap hari, Citra dapat uang sakunya adalah sebanyak 3.000. Diperhatikan baik-baik, dia punya uang sakunya adalah 3.000. Kemudian setengah bagian dari uang sakunya dia tabung. Setengahnya loh. Setengah dari 3.000 ini adalah berapa berarti? Setengah dari 3.000. Dihitung dulu, setengahnya berarti 3.000 dibagi 2 berarti 150. dihitung dulu. Belum tepat, dihitung dulu yang betul. 3.000 dibagi 2, pelan-pelan aja nak, nggak apa-apa, nggak harus buru-buru. Pelan-pelan, 3.000 dibagi 2, dihitung sendiri. 1.500. 1.500, betul. Jadi setengahnya dari 3.000 adalah dia menabungnya sebanyak 1.500. Ini adalah setiap hari atau per hari. Yang ditanyakan apa? Selama berapa hari? 5 hari. Jadi diapakan? 1.500 ini adalah per hari. Pertanyaannya kalau 5 hari berarti berapa? Kayak gitu. Gimana cara menghitungnya? Dikali Berapa dikali berapa? 1.500 kali 5. Oke, jadi sama dengan berapa? Dihitung dulu pelan-pelan. 7.500. Oke, jadi totalnya adalah yang dia tabung selama 5 hari adalah menjadi 7.500. Seperti itu caranya ya. Rupiah ya. Jangan lupa tulis 7.500 rupiah. Oke. Sudah? Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Enggak. Atau masih ada yang belum paham? Enggak. Boleh dicatat dulu. Sudah. Jadi 3.000 kemudian dia tabung setengahnya ya. Sudah. Oke, kemudian yang nomor terakhir apakah sudah bisa? Di kelas 6 terdapat 40 siswa. Saat ulangan ada 4 siswa yang mendapatkan nilai di atas 80. Berarti berapakah persen? Berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas 80? Sudah dikerjakan? Belum. Belum, kenapa? Karena belum sampai atau belum bisa? Belum bisa. Oke, siap. Gak apa-apa, kita coba lagi ya. Jadi dia ada 40 siswa totalnya di kelas 6. Anggap aja temennya Satya nih, ada 40 totalnya. Kemudian yang dapat nilai lebih besar daripada 80 itu ada 4 siswa. Berarti 4 siswa ini dinyatakan dalam berapa persen? 40 siswa adalah jumlah semuanya, jumlah keseluruhan. Karena jumlah keseluruhan artinya ini setara dengan berapa persen, Satya? 40 siswa itu sama dengan berapa persen? Dia adalah jumlah semuanya. Berarti setara dengan 40 siswa. Berarti setara dengan 100%. Nyatakannya seperti itu. Karena 40 siswa adalah semuanya, berarti semua bagiannya ini sama dengan 100%. Oke ya, sampai di sini paham dulu? Iya. Oke, berarti yang dapat nilai 80 ada 4 siswa. 4 siswa ini setara dengan berapa persen ya? Kayak gitu. Berarti gimana? Bisa nggak menghitungnya? 20%. Dapatnya dari mana? 80 bagi 4. 80 bagi 4. Sebentar ya. 80 bagi 4 dapat dari mana, Nak? 80-nya dari mana? Oke, 40 siswa. Ini yang dapat lebih dari 80 sebetulnya jangan dibingungkan karena dia itu tidak termasuk dalam perhitungan.
Jadi kalau caranya yang tadi 80 dibagi 4 belum tepat. Jadi ini yang nilainya lebih besar dari 80 itu ada 4 siswa. Oke, ini hanya keterangan, jangan dimasukkan ke dalam perhitungan karena dia adalah pernyataan. Oke. Jadi totalnya adalah 40 siswa. 40 siswa akan setara dengan 100%. Nah, sekarang kalau 4 siswa berarti dalam berapa persen? Caranya adalah 4 yang ditanyakan per yang diketahui nih 40 siswa. Kemudian 40 siswa ini setaranya dengan 100% loh, kayak gitu deh. Jadi kita kalikan lagi dengan 100%, nanti dia hasilnya ketemu deh dalam persen. 10. Jadi berapa? 10. Iya, tapi harus paham dulu caranya. Paham nggak sampai di sini? Iya. Jadi yang ditanyakan per yang diketahui, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kenapa dikalikan dengan 100%? Karena tadi 40 siswa di sini akan setara dengan si 100%. Yang kita mau tahu adalah 4 siswa di sini setaranya dengan berapa persen. Jadi berarti yang ditanyakan per yang diketahui dikali juga yang dengan yang diketahui. Artinya 40 dan 100 ini selalu senilai. Seperti itu ya caranya. Iya. Jadi 4 per 40 dikali 100%, berarti dinyatakannya dalam persen adalah siswa yang mendapat nilai di atas 80 artinya ada 10%. Seperti itu caranya. Oke? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak. Gak ada? Oke. Kemudian berikutnya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian di sini ada pecahan memiliki bentuk yang sama, tetapi jika berbeda bentuk maka harus disamakan bentuknya terlebih dahulu ya. Iya. Kemudian yang latihan tuh. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Latihan 7-nya sudah dikerjakankah? Baru sampai nomor 6. Boleh, yang nomor 1 dulu aja. Nomor 1 jawabannya berapa? 2. 2, betul. Yang nomor 2? Nomor 2 175%. Sebentar. Dinyatakannya dalam persen berarti ya. 75% dikurangi dengan 0,25 berarti berapa persen? 25%. Oke, berarti kemudian yang 21/4 berapa persen? Sebentar ya, kita tulis dulu. 225%. Oke, sebentar. Berarti tadi jawabannya Satya jadi berapa persen? 175%. 175 apa? Persen. Oke, sebentar. Sepertinya belum pas. Kita coba cocokkan dulu. Tadi kan 75%-nya tidak diubah. Kemudian yang 0,25 jadi berapa tadi? 25%. Oke. Kemudian kita tambah dengan 21/4-nya jadi berapa persen? 225%. Oh, siap, betul. Kemudian 75 dikurang 25 ditambah 225. 75 dikurang 25-nya berapa 50. hasilnya? Iya, 50 tambah 225 berapa? Sepertinya tadi perhitungan kurang tepat. 275. Oke, 275 apa? Persen. Persen. Oke, diperbaiki dulu boleh. Sudah. Sudah ya? 275%. Kemudian yang nomor 3? Nomor 3 34 per 40. 34 per 40. Oke, sudah betul. Nomor 4? Nomor 4 3,18. Oke, sudah betul. Nomor 5-nya? Nomor 5-nya Belum atau sudah? belum. Oke, siap. Gak apa-apa kok. Boleh, kita sekalian lanjutkan nanti aja ya. Karena waktunya juga tinggal 1 menit. Kita break dulu 15 menit. Nanti baru lanjutin lagi. Gimana? Iya. Oke, nanti jam 12 kita
kita lanjutin lagi ya. Sebentar Satya, supaya nanti menghemat waktu yang di belakang. Kita isi feedback dulu sekarang ya. Oke, yang di sesi ini nih, Satya sudah kerjain banyak soal kok. Biar jadi sekalian istirahat dulu sebentar supaya nggak terlalu capek ya. Mengerjakan soal tentang apa aja Satya? Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, sama soal cerita dalam bentuk pecahan. Siap, jadi tadi kita sudah dapat berapa soal ya? 12, 13, kemudian di sini ada 5 berarti 18. 18 ditambah dengan 4 ya. Oke, siap, sudah banyak kok yang dikerjakan, 22 soal ya. Kita lanjutkan lagi nanti ya, kita break dulu 15 menit. Poin semangat yang di sesi ini 30 ya untuk Satya ya. Iya. Oke, sambil menghemat waktu supaya nanti bisa Tutor itu yang mana itu buat itu isinya? Oh, oke, sebentar, apa salah isi ya? Sebentar. Salah itu. Mohon maaf, mungkin salah, iya salah linknya. Sebentar, mohon maaf, bukan yang itu, salah. Mohon maaf, kalau yang itu nggak bisa nanti Satya mengisinya. Salah, mohon maaf. Sesi berapa ini? Sesi 4. Sudah isi. Boleh, oke, kita break dulu, terserah Satya mau live dulu atau mau tetap di sini ya. Kita istirahat, ketemu lagi jam 12. Oke, terima kasih Satya. Dah. Sudah, Miss. Oke, siap. Sudah siap lagi ya Satya? Iya. Oke. Boleh, kita lanjutkan satu sesi lagi ya. Oke, yang di sesi ini Satya mau kerjakan berapa banyak soal kira-kira targetnya? Sampai 53. Sampai 53. Sampai 53. Siap, sampai halaman 53 ya. Oke, nah berarti kita tadi lanjutkan yang nomor 5 ya. Tadi belum selesai, boleh nomor 5 dan nomor 6-nya dulu. Boleh sampai nomor 7 dan 8 juga boleh kalau sudah bisa ya. Iya. Nomor 5 itu 26/50. Hasilnya 26/50 ya nomor 5. 26/50. 26/50 berarti 0, oke sebentar belum. 15/4/5 diubahnya berarti jadi pecahan ya. 158/100. Aku langsung dikali Sebentar, 20. gimana? 15/4/5 itu 15 kali 5 75 tambah 4 79, jadi 79/5. Oke, 79/5 betul. Kemudian kita kurangi dengan 7,25. 725/100. Oke, siap jadinya. Kemudian kita tambah lagi dengan 51/5 begitu ya. Iya. Oke, 51/5-nya diubah atau enggak? Jadi berapa? 5 kali 5 25 tambah 1 26/5. Oke, nah berarti sekarang diapakan lagi berikutnya? 5 dan 5 itu 5 sama 5 itu penyebutnya sama 100. Boleh, betul. Jadi berapa? 79/5 sama dengan 158/100. Oke, kemudian 725/100 tetap, terus 26/5 sama dengan 52/100. oke, di situ yang kelirunya, Nak. 5 untuk jadi 100 berarti dikalikan berapa? 5 harus dikali berapa untuk jadi 100, Satya? 20. Dikali 20, betul. Nah, yang atas juga harus kita kali dengan 20. 79 dikali 20, hati-hati. 158 itu kalau 79-nya dikalikan 2.
Karena ini dikalikan 20, berarti kita harus tambahkan nolnya 1, begitu bukan? Iya. Ya, oke, jadi 79 kali 20 adalah 1580. Kemudian satu lagi tadi juga, yang 5 jadi 100 dikalikan 20, berarti yang atasnya juga kita kalikan 20. Berarti 26 dikali 20 jadi berapa? 26 dikali 20, 520. Betul, 520. Kemudian nanti baru dihitung. Boleh dicek sekali lagi? Perhitungannya? Oke. Mungkin keliru tadi ya. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti abis ini ketemu kok pasti jawabannya. 1580 dikurangi 7 1580 dikurang 725 itu 855. Oke, kemudian 855-nya ditambah dengan 855 tambah 520 betul. sama Berapa? dengan 1375. Betul, berarti hasilnya adalah 1375 per 100. 100, atau kalau dijadikan desimal 13,75. Seperti itu ya. Iya. Oke, jadi itu jawabannya yang nomor 5. Silakan yang nomor 6. 7 dan 8 boleh, sekalian juga boleh ya sampai nomor 8. Masih hitung. Boleh, iya, silakan, nggak apa-apa, dihitung dulu ya. Santai aja, pelan-pelan. Nggak masalah. Delapan 1/2 sama dengan 17/2. Nomor 6, gimana? 8 1/2 sama dengan 17/2. Kemudian? Iya, sudah betul. Terus Boleh. 6,75 sama dengan 675 per 100. Oke. Terus 45% jadi 45 per 100. Oke, mantap. Kemudian? 17/2, nah penyebutnya harus per 100. Iya, betul. Disamakan ya. Berarti nih 2 kali 50 sama 17 kali 50. 2 kali 50 berarti per 100. 17 kali 50. 17 kali 5. 850 per 100. 850 per 100. Oke. Sebentar ya, tadi diubah semuanya ke dalam bentuk pecahan kan, berarti 17/2, kemudian dikurangi 675 per 100, ditambah 45 per 100, kemudian diubah jadi per 100 semua, betul tidak? Iya.
Jadi yang 17 per 2 jadi berapa per 100? 850 per 100. 850 per 100. Oke, kemudian nanti hasilnya 850 kurangi 675-nya jadi berapa? Masih hitung. Oke. Seratus 175. Iya, boleh dilanjutkan sampai ketemu jawabannya. 175 ditambah 45 ditambah 220 per 100. 220 per 100. Oke, sudah betul. Atau kalau dibuat desimal jadinya adalah 2,2. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke, silakan nomor 7 ya. 15% sama dengan 15 per 100. 8,4 itu jadi 840 per 100. Sudah betul. Kemudian 3 per 4 sama dengan 275 per 100. boleh, silakan. Boleh dilanjutkan. Lima ratus 580 per 100. Betul, sudah betul nomor 7 itu ya. Boleh ke nomor 8. 580 bagi 100 itu Sama dengan 5,80. betul, jadi 5,8 kalau desimalnya. Sudah keren. Sudah betul, mantap. Nomor 8 ya. Penyebutnya jadi per 100. Boleh, silahkan. 25 per 100 berarti kan? Iya. Iya. Kemudian 0,6-nya juga dijadikan per 100 ya. Iya. Oke, silakan. Yang jangan lupa yang dalam tanda kurung harus dihitung terlebih dahulu ya, karena begitu peraturannya kan? 0,6 itu jadi 60 per 100. Boleh. Per 100. Untuk per 5 sama dengan kalau jadi per 100. Enam puluh lima per 100. 65 per 100 hasilnya. Oke, siap. 65 per 100 atau 0,65. Begitu ya kalau diubah jadi desimal ya. Iya. Siap. Sudah betul. Keren banget. Boleh nomor 9 dan nomor 10 ya. 21 per 4 sama dengan 225 per 100. Oke. Terus 1,5 itu 15 per 10 sama dengan 150 per 100. Oke. Yang tadi 21 per 4 jadi berapa? Mohon maaf. 9 per 4 9 per 4, oke. per 100 jadi 225 per 100. 225
225 per 100. Oke, sudah betul. Berarti 280 per 100. 280 per 100. Oke, atau sama dengan 2,8. Begitu ya? Iya. Oke, silakan yang nomor 10 ya. Satya milih dijadikan apa? Dijadikan pecahan, desimal, atau persen? Pecahan. Pecahan boleh. 9/25 sama dengan 9/25 sama dengan 47/5. Mm-mm. 47/5 sama dengan 92 per 100. Oke, betul. Oke, mantap. Kemudian, oke, hati-hati. 47-nya dikalinya dengan 20 ya, bukan dikalikan 2. Hati-hati. Kan 5 jadi 100 berarti dikalikan dengan 20. 940. 47 dikali 20. 940, betul. Kemudian, dikurangi dengan 4,8. 4,8 480 per 100. Oke, 480 per 100. Oke, kemudian ditambah berapa ya? oke. Pelan-pelan. Capek ya? Iya, susah. Itu penjual ini susah. Oke, yang 7/4 itu kan tadi sebentar kan ada 1/3/4 kan? 1/3/4-nya kita ubah jadi pecahan biasa jadi adalah 7/4, bener nggak? Iya. Oke, 7/4 ya. Miss Olivia sudah tulis di sini. Sekarang 7/4-nya tinggal diubah jadi per 100 aja, bener kan? Iya. Oke, 4 jadi 100 dikalikan dengan 25, betul ya? Iya. Yang bawah dikali 25 berarti yang atas tinggal kita kalikan juga dengan si 25. 25 dikalikan 7. 25 kalikan 7. Kayak gitu. 5. 175. Betul, 175. Udah deh. Mungkin agak sulitnya karena ini angkanya besar-besar Satya. Mungkin nanti coba yang berikutnya lebih gampang kayaknya kalau diubah jadi pecahan desimal. Tapi nggak apa-apa sih kalau Satya lebih senang begini juga caranya sebenarnya sama aja. Oke, sekarang kita udah dapat kok. Tinggal kita hitung ya. Iya. 940 dikurangi 480 nih. Jadi berapa per 100? Yang depan dulu boleh? 460 per 100. Oke, 400? 60. Oke, per 100. Siap. Kemudian yang dalam tanda kurung kita hitung sekarang. 175 175. Betul. 125. Oke, 125 per 100. Terakhir deh tinggal kita tambahkan. Jadi berapa nih? 685 per 100. Belum 5. Depannya berapa? Hati-hati penjumlahannya. 5, 8, 4 ditambah 1 adalah 5 bukan 6. Jadi 585 per 100, betul ya? Iya. Oh, Jadinya oke. Benar? Sama jadinya nggak? jadi desimalnya 5,85. Betul, keren. Nggak sulit kan? Bisa kan? Iya. Siap, oke. Karena tadi Satya yang sebelumnya itu kayaknya sudah kerjakan banyak banget soalnya, jadi pasti lelah banget sih, capek banget. Jadi memang sebetulnya gini, kalau teman-teman yang lain kan baru kerjakan pas yang di sesi kelas gitu kan, jadi kita bareng-bareng tuh mengerjakan dulu gitu. Jadi kalau dikerjakan sebelumnya pasti emang bakal udah capek sih, apalagi kan 2 sesi kan. Iya. Nggak apa-apa, oke. Sudah makan siang belum Satya? Belum habis. Sudah habis atau belum habis? Belum habis. Oh, oke. Siap-siap. Mohon maaf, hari ini biasanya kelas pagi ya soalnya ya. Biasanya jam 8 sampai jam 9.45. Iya, betul. Tapi kalau kebetulan kalau misalnya dia hari Sabtu di jam segitu tuh sudah ada jadwalnya dan
Biasanya sudah penuh sih, jadi tadi pagi juga sudah penuh, jadi mungkin karena itu jadi nggak bisa kan, nggak bisa masuk ya. Iya. Iya, karena seringannya memang sudah 3 anak soalnya. Jadi udah pas banget. Miss Olivia juga mulai dari jam 9 itu sudah mulai ngajar. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 ini juga biasanya full. Nanti jam 1 juga ada lagi. Oke, siap. Yang tadi nomor 10 juga sudah ya. Kita sudah selesaikan yang latihan 7 ya. Oke, sekarang perkalian dan pembagian. Yang latihan 8, yang ini bukan? Bener ya? Iya. Boleh, siap. Sudah bisa juga caranya, sudah paham? Hasilnya 4,05. 4,05 ya, yang nomor 1 ya. Iya. Oke, yang nomor 2 sudah? Nomor 2 1,5. Oke, yang nomor 3-nya? Nomor 3-nya 0,15 kali 3,5 bingung. 15. Oh, oke. Jadi desimal. Jadinya dibuat dalam desimal kah? Iya. Boleh. Atau lebih gampang sebenarnya kalau jadi pecahan. Mau coba nggak kalau dijadikan pecahan? Siapa tahu lebih gampang. Oke? Persen. Iya, persennya gini. Kan ini 15% kan? Sebentar ya, kita catat dulu di sini pelan-pelan ya. Ini kan 15%. Kita pelan-pelan aja dikalikan dengan 3,5. Kemudian dibagi dengan 1/4. Miss Olivia coba pakai caranya Miss Olivia, dijadikan ke pecahan biasa dulu, boleh ya? Iya. Boleh. Oke, kita coba 15% jadi pecahan biasa. Jadi berapa Satya? 15/100. Betul, 15/100. Dikalikan dengan 3,5. Dijadikan pecahan biasa berarti jadi berapa? 350/100. Atau 35 aja dulu per 10. Bener kan? Iya. Iya, jadi nggak sulit. Kemudian nanti tetap dibagi dengan 1/4. Bisa kita kerjakan yang depan dulu juga boleh kok. Tinggal 15 dikalikan 35 kan? Itu ada yang bisa coret. 15 dan Bisa 10. mengkalikan? 15 Boleh. 15 dan 10 Siap, bisa betul. dicoret. Kita coret ya. Betul, kita coret. Dibagi dengan 5, betul ya? Iya. Jadi 3, yang 10 jadi 2. Benar sampai di sini? Iya. Benar ya, cocok ya? Sama ya? Iya. Oke, kemudian yang 35 dan 100 juga bisa. Yang 35 kita sama-sama bagi 5. Dibagi 5 jadi 7, benar? Iya. Yang 100 kita bagi 5, kecil-kecil kita tulis bagi 5. Jadinya adalah 20, 20. betul tidak? Iya. Oke, jadinya lebih kecil kan. Sekarang perhitungannya tinggal kita hitung. Berarti tinggal ada 3 dikalikan 7, berarti 21. Per 20 kali 2, berarti per 40, bener nggak? Iya. Iya, jadi lebih mudah. Kemudian nanti kita bagi dengan 1/4. Satya sudah bisa. Kalau kita mau dibagi, berarti berikutnya diapakan? Bagian sebelah kanannya itu dibalik. Betul, karena kita mau mengubah tandanya jadi kali. 1/4-nya berarti jadi 4, bener nggak? Iya, 40 sama 4 dicoret. Betul, tinggal kita coret. Dapat deh jawabannya. Jadi 21 per 20. 10. 10. Karena kan 4 jadi 1 dibagi Jadi- dengan 4. 40 bagi 4. Jadi sama dengan 2,1. Selesai. Mungkin akan lebih mudah seperti itu. Bener nggak dibanding yang tadi? Iya. Betul ya? Boleh coba dicatat dulu kalau mau dicatat. Nggak cukup tempatnya. Iya, memang ini tempatnya makanya kecil-kecil banget sih di bukunya. Mungkin tulis di kertas atau di bukunya Satya ada nggak? Supaya ada caranya juga soalnya kan, supaya bisa tahu lama-lama dapat feelingnya. Boleh, nggak apa-apa. Karena kalau di situ emang sempit banget. Oke, siap. Boleh dicatat dulu ya. Udah. Oke. Udah, Miss. Oke, sudah ya. Siap. Tadi kita sampai nomor 3, berarti itu sudah. Kemudian yang nomor 4, sudah bisakah atau belum? Atau belum dikerjakan? Nomor 4 itu 15,84. Sebentar ya. Jadi desimal. Oke, bentar. Dikalikan dengan... 2,2. Oke, jadi berapa jawabannya? 15,84. 15,84. Oke, belum cocok. Sebentar.
desimal semua kah? 1/4/5-nya? Iya. Bentar, 1/4/5 berarti desimalnya jadi berapa, Satya? 1,8. Oke, sudah betul kok. Kemudian yang berikutnya berarti 1,8 dibagi dengan 0,25, begitu? Iya. Ketemu berapa? 7,2. Sebentar ya, 7,2. 1,8 dibagi 0,25. Oke, 7,2-nya sudah betul. 7,2 kemudian kita kalikan lagi dengan 2,2. 2,2, betul ya? Tinggal dikali 2,2. Oke, jawabannya adalah 15. 15,84. Oke, siap. Sudah betul kok. Sudah keren. Nomor 5 ketemu sudah atau belum? Nomor 5 0,06. Betul, keren banget. Sudah keren. Nomor 6 ketemunya berapa? Nomor 6 2,88. Sebentar ya, kalikan dengan 2,88. Keren. Nomor 7? Nomor 7 7,5. Sebentar ya. 7,5 betul. Nomor 8? Nomor 8 ini kayaknya 1,385. Belum dijadikan seperti apa sama Satya? Desimal. Desimal boleh. Yang 31/2 berarti jadi berapa desimalnya? 3,5. Betul, 3,5 kita kalikan dengan 2,75 ya. Jadi berapa? Atau gimana tadi menghitungnya? Bener kan? Dikalikan dulu kan? Iya. Oke, jadi berapa? Belum ketemu kah? Udah ketemu sih, tapi bingung. Oh, kenapa? Kalau bingung sebetulnya lebih enak tadi sih. Kalau Miss Olivia ya lebih seneng dijadikan kepecahan biasa supaya tadi kita bisa coret nanti angkanya jadi lebih kecil, Satya. Kalau Jangan pecahan aja. khawatir, Pecahan walaupun aja. yang diminta itu nanti desimal tapi bisa kok. Kenapa? Boleh kayak pecahan. Boleh, kita ubah ke pecahan ya? Iya. Boleh, akan lebih mudah kok. Kita kerjakan bareng-bareng. 33,5 jadi berapa pecahannya? 350 per 100. Boleh. Kemudian yang 2,75 berarti 0,75 275 per 100. oke, tinggal kita coret-coret aja nih di sini kan. Ini bisa dicoret, kemudian nanti yang 35 dan yang 10 juga bisa. Bagi Sama-sama 5. kita bagi 5. Oke, jadi berapa? 7 7 sama dan 2, betul ya? 2. Iya. Oke, sekarang yang 275 dan 100 nih, kita coba bagi 5 dulu. Yang 100 dibagi 5 jadinya adalah 20. Yang 275 coba dibagi 5 jadi berapa? 55. Betul, jadi 55. Wah, ternyata masih bisa lagi. Kita bagi 5 lagi yuk. 20 dibagi 5 jadi 4. Yang 55 dibagi 5 jadi 11. 11. Betul. Sekarang tinggal gampang deh. 7 dikali 11 berarti berapa? 7 kali 11 77 per 8. 7 per 8. Betul. Nanti tinggal kita bagi ya. Kan masih sekali lagi ya. Dibaginya dengan 25 per 100. Begitu kan? Iya. Berarti kemudian nanti kita balik. Benar? 77 per 8 dikalikan dengan 100 per 25. Kalau kita tahu 100 per 25 itu adalah sama dengan 4. Dan iya, udah deh tinggal kita coret jadi 1 jadi 2. Jadi tinggal 77 dibagi 2. Gampang kan? Hasilnya Benar. 32. 30 pakai koma sih karena desimal. 77 per 2. Hati-hati. 3 8. Tunggu hitung dulu sebentar. Boleh. 3 siap. 6 kurang 1 17 bagi 8 16 kurang 10,5
38,5. Betul, jadi seperti itu deh, 38,5. Kayak gitu ya? Akan Iya. lebih mudah sepertinya kan, yang nomor 8 jadi 38,5, begitu kan? Iya. Oke, yang nomor 9 sudah atau belum? Nomor 9 hasilnya 7. Sebentar ya, Miss Olivia coba hitung dulu ya. Angka panjang. 4,4 berarti itu dibagi dengan 2,2, hasilnya Dua. adalah 2 kan? Iya. Kemudian sebentar ya, kemudian 3,5 dikalikan 2 tepat, jadinya 7, sudah betul. Nomor 10 sudah ketemu kah? 22,4. Oke, sebentar ya. Oke, 2,8 dibagi dengan berapa? Yang 20% dikali 1/4 dulu ya, hasilnya berapa itu? Atau tadi gimana caranya? 20% dikali 1/4 itu 0,25. Sudah betul, oke. Kemudian 2,8-nya dibagi dengan 0,25. Jadi berapa? 11,2. 11,2 kita bagi lagi dengan 0,5. Jadinya adalah 22,4. 22,4. Keren, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Satya? Oh, enggak. Oke, siap. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Boleh kita lanjutkan ya. Iya. Ini halaman 53, 54-nya nggak ada ya. Di sini contoh soal, betul ya, Satya ya? Iya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke halaman 55 kah yang latihan 9 ini? Iya. Oke, siap. Sudah dikerjakan juga? Bagian 7, 8, 9, 10 belum. Oh, oke. Boleh. Yang nomor 1 berarti sudah ya? Nomor 1 hasilnya 3.000. 3.000. Oke, jadi itu adalah penjumlahan dan operasi hitung campuran. Antara kalau ada perkalian dan pengurangan berarti yang dikerjakan lebih dahulu yang mana? Kalian. Betul, jangan lupa itu ya. Berarti di situ adalah 2-nya dikalikan dulu dengan 43/8, betul ya? Iya. Oke, jadi jawabannya 3 ya tadi ya? Iya. Oke, sudah betul. Nomor 2 jawabannya Satya berapa? Nomor 2 0,1875. Oke, hati-hati. Yang 0,5 dulu dikerjakan dikali 1/4, bener kan? Iya. 0,5 kali 1/4 hasilnya berapa? Pelan-pelan, sebentar. 0,125. Betul, 0,125. Kemudian berarti tinggal 1,25 kita kurangi dengan 0,125. Bener nggak, Satya? Iya. Iya, boleh dicek sekali lagi nggak perhitungannya? Jadi nanti jawabannya berapa tuh? 0 dikurang 5 dan nggak bisa jadi 10 dikurang 5 5 coret 4 jadi 2, terus berarti jadinya 1125. Oke, 1,125. Begitu ya jawabannya ya? Iya. Oke, berarti jawaban akhirnya 1,125. Hati-hati ya. Oke. Oke, jangan lupa yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian lebih dahulu. Kalau yang nomor 3, apakah sudah? Nomor 3 hasilnya 7. Oke, yang mana dulu yang dikerjakan nih? Antara 1/4 ditambah dengan 1,5 dibagi 0,25 kan? Yang dikerjakan dulu yang mana? 1,5 bagi 0,25. Oke, 1,5 dibagi 0,25 jadi berapa, nak? Berapa ya? Hati-hati, 1,5 kita bagi dengan 0,25 dulu. Berapa ya?
Boleh, misalnya tadi, kalau susah desimal berarti lebih enak seperti ini. 15/10 dibagi dengan 25/100. Kemudian nanti kita tinggal balik deh. Kayak gitu. Berarti dikali 100/25 nih. Oke. Jadi berapa? Langsung dapat di sini. Lima, lima, enam, 30/5. Betul, sama dengan 30/5, 30 dibagi 5, 6. 6. Jadi belakangnya itu adalah 6. 1,5 dibagi 0,25-nya itu adalah 6. Berarti tinggal 6 ditambah dengan depannya adalah 1/4. Berarti berapa? 1/4 jadi desimal adalah 0,25. betul, 0,25 ditambah dengan 6 jadi berapa? 6, berarti kan 0,25 kita tambahkan dengan 6 jadi berapa? 6,25. Betul, 6,25 dapat deh kita jawabannya. Masih bingung nggak Satya? Kiranya 6,25 tambah 6 itu 6-nya di bawah 5. Itu kalau 0,06. Jadi hati-hati, 6 dengan 0,06 itu akan berbeda. Beda artinya. Kalau 6 di sini artinya adalah 6,00. Seperti itu maksudnya. Paham bedanya? Iya. Kalau 6 saja atau bilangan bulat artinya di belakang angka 6 adalah 0,00000 yang banyak sekali di belakang. Tapi berbeda kalau 0,06. Kalau 0,06 itu betul kita tambahkan 6-nya dengan si 5 di sini, betul ya? Iya. Tapi kalau dia 6 berarti artinya 6,00, berarti 0,25 ditambahkannya dengan 6,00. Jadi 6-nya itu di karena tanda komanya ini harus sejajar dituliskannya. Terbayang tidak? Iya. Jadi ini adalah 6,25. Jangan bingung dengan itu ya. Iya. Oke, siap deh. Kemudian yang nomor 4 apakah sudah? Nomor 4 itu hasilnya apa ya? 0,2000. Oke. Terakhir ya ini ya, karena sudah capek banget kayaknya. Oke, yang 24/5 dulu dikalikan dengan 1/8, betul kan? Iya. Oke, 24/5 dikali 1/8 jadi berapa, nak, hasilnya? 24/5 kan itu dikalikan dengan dalam perkalian pecahan aja, Satya? Iya. Boleh dijadikan pecahan jadi berapa? Habis ini kita selesai kok. 4/5 jadi 10 tambah 4 14/5. Betul, 14/5 ya. Iya. Tadi seperti apa? 14/5 kemudian dikalikan dengan 1/8, begitu kan? Iya. Oke, jadi berapa tuh? 14 sama 8-nya bisa coret. Boleh, jadi berapa? Dibagi 2. 2 jadi berapa? 14 bagi 7 2, dan 7 dan 4. Jadi 7/20. 20. Oke, sekarang 7/20-nya kita kurangi dengan 0,15. 0,15-nya kita ubah aja nih jadi pecahan dulu. Jadi 15/100, bener nggak? Iya. Oke, sekarang tinggal per 100 dan per 100. 15-nya tetap. Berarti 7/20 jadi berapa per 100? 14/100. Hati-hati, 20 kan 28. dikalikan untuk jadi 20 dikalikan berapa untuk jadi 100? Dikali dengan 5. 35/100. Betul, 35/100 dikurangi 15/100 sama dengan 20/100. Oke, sama dengan berapa hasilnya berarti? Dibagi 20, 1/5. 1/5.
Kemudian masih diapakan lagi tadi? Sudah kan ya? Iya. Sudah deh, jadi jawabannya adalah ini 1/5 atau kalau dalam bentuk desimal berarti 0,2. Seperti itu ya. Iya. Jadi yang ini jawabannya adalah 0,2, yang tadi 6,25. Oke, Satya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Enggak. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Nomor 4 di sini yang Feedback. latihan 9 ya. Oke. Iya, berapa poin totalnya? Oh, 20 ya yang di sini ya. Jadi totalnya kita nanti hari ini dapat 50. Senang nggak dapat banyak poin? Jangan terpaku dengan poinnya. Karena poin kan apa ya, hanya nilai atau capaian dari apa yang kita lakukan gitu. Tapi itu bukan segalanya gitu maksudnya. Yang penting segalanya itu adalah ketika Satya bisa paham dan bisa tahu dan bisa mengerjakan secara mandiri. Itu aja udah keren. Oke? Oke. Iya, dapat poin yang gede atau poin yang banyak itu adalah bonus. Jadi jangan kecewa juga. Oke? Oke. Siap, sudah keren banget hari ini Satya. Berarti hari ini yang di sesi ini nih belajar tentang apa lagi sama Miss Olivia? Belajar tentang apa ya? Pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Oke, mantap. Nggak ada kesulitan berarti ya? Iya. Oke, siap. Kita sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kesulitan lagi nanti mudah-mudahan hari ini udah nggak ada kesulitan maksudnya ya. Iya. Oke, semoga hari ini juga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, Satya? Iya. Oke, jadi tadi dapat poin hari ini semangatnya total dari 2 sesi adalah 50 ya. Siap, Oke. semangat terus. Tadi karena form feedbacknya sudah, jadi yang sekarang nggak perlu isi lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Kita ketemu lagi kapan-kapan Satya. Semangat terus untuk sekolahnya ya, dan happy weekend, oke? Oke. Iya, selamat berlibur. Bye-bye Satya, terima kasih. Bye. Bye.